Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita bertemu kembali dalam Facebook Live bersama komunitas membangun positivity atau KMP. Sebelumnya KMP menyelenggarakan diskusi online melalui Zoom, namun sejak minggu lalu KMP menyelenggarakannya melalui Facebook Live. Topik kita hari ini adalah pejabat publik dan kesehatan mental. Kebetulan Jenderal Andika Perkasa diusulkan oleh Presiden ke DPR untuk menjadi Panglima TNI. Topik kita hari ini tidak ada kaitannya dengan politik, biar soal itu menjadi urusan mereka yang berkecimpung dengan politik. Tidak diragukan tentunya, Jenderal Andika Perkasa memiliki segudang prestasi yang membuatnya layak sebagai Panglima TNI. Namun topik kita ini dipilih bukan untuk membahas itu, tetapi membahas secara umum pemilihan pejabat publik yang terjadi setiap pilkada, pilpres, atau pemilu. Tentu berdasar pada berbagai riset sains seputar fungsi otak dan kaitannya dengan aspek kehidupan. Tentu ini pembahasan yang masih jarang karena menyinggung neuroscience atau juga positive psychology. Seperti biasa, dalam slide ini ada 3 slide sebenarnya yang dijadikan satu, yaitu tentang kami, juga tentang mengapa kami mempromosikan berbagai riset sains seputar fungsi otak, lalu perubahan positif yang terjadi pada kami setelah mempraktekkan berbagai riset sains itu. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti diskusi kami, presentasi ini akan bisa di-download dari link yang akan kami sediakan. Bisa dibaca lebih seksama dan setelah diskusi ini. Slide ini juga sebenarnya sudah diulang-ulang dalam diskusi sebelumnya, namun mengingat ini cukup penting, terutama karena ada beberapa Bapak dan Ibu yang baru mengikuti diskusi kami, tentu perlu diingatkan bahwa topik utama dari diskusi kami adalah cara memaksimalkan fungsi otak berdasarkan berbagai riset sains yang terakhir, terutama dalam 3 dekade terakhir ini. Lalu kemudian subtopiknya adalah 1 meditasi, 2 menulis jurnal positif, 3 altruism, 4 relationship, 5 olahraga, 6 makanan atau diet. Jadi 6 itu adalah caranya dalam memaksimalkan fungsi otak berdasarkan berbagai riset sains. Nah, meditasi dan menulis jurnal positif lebih menonjol atau memiliki tingkatan paling tinggi dalam menghasilkan perubahan positif di otak. Meski demikian, altruism, relationship, dan olahraga atau juga bahkan makanan juga penting karena itu membuatnya menjadi lebih lengkap. Jangan lupa, sains terus berkembang sehingga apapun yang kita ketahui juga harus terus berkembang. Kita semua tahu Jenderal Andika Perkasa baru saja direstui oleh DPR untuk menjadi Panglima TNI. Tinggal menunggu pelantikannya saja. Jenderal Andika sudah melalui fit and proper test. Kita semua tidak meragukan kapasitas Jenderal Andika. Kita juga tahu persoalan politik biar dibahas oleh yang berkepentingan. Meski demikian tentu menarik jika kita mencoba membahas kesehatan mental para calon pejabat publik, anggota DPR, para capres, cagup, calon wali kota, bupati, dan lain-lain. Terutama ini menarik karena dibahas dengan menggunakan atau berdasar pada berbagai riset sains seputar fungsi otak dan kaitannya pada aspek kehidupan. Apa itu kesehatan mental? Ada satu buku bagus sekali yang ditulis oleh Sean Ecker berjudul Happiness Advantage yang mendeskripsikan atau memuat daftar bagaimana kesehatan mental yang baik. Di buku ini Sean Ecker menyebutnya dengan kata happiness. Jadi kesehatan mental yang baik tentu bisa disebut orang memiliki happiness. Dia memuat daftar apa saja yang bisa
menjadi advantage ketika kita memiliki kesehatan mental. Seperti di sini saya sudah rangkumkan menjadi kesehatan mental itu menentukan kecerdasan, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan kesehatan tubuh. Kesehatan mental juga menentukan kemampuan dalam memberikan solusi, juga ketangguhan di situasi sulit. Kesehatan mental juga mempengaruhi kecenderungan pada kebajikan. Yang terakhir ini tentu amat penting karena itu akan menentukan apakah ia lebih mementingkan diri sendiri atau orang lain atau masyarakat. Saya kira Jokowi di sini bisa menjadi contoh karena apa yang sudah dicapainya menggambarkan ia memiliki kesehatan mental yang baik. Seperti kita tahu, banyak sekali prestasi yang menunjukkan kecerdasannya, juga produktivitas, kreativitas, inovasi, dan kesehatan tubuh yang kita nyaris tidak pernah lihat Jokowi mengalami gangguan kesehatan tubuh. Begitu juga dalam memberikan solusi dan ketangguhan di situasi sulit. Kita tahu sepanjang tahun 2020 dan 2001 ini kita semua di seluruh dunia dihajar pandemi dan Indonesia dinyatakan cukup baik dalam merespon atau menghadapi pandemi di antara negara-negara maju sekalipun di dunia. Ini ada kutipan bagus dari National Center for Biotechnology Information. Jadi intinya adalah ability to think clearly. Ini penting sekali yang dihasilkan dari kesehatan mental yang baik. Kalau udah nggak clear lagi berpikirnya, tentu mudah masuk dalam perangkap kelompok nyinyir di Indonesia, yaitu nggak produktif tapi membuat komen negatif terus. Ada beberapa lain yang disebutkan dalam kutipan ini tentang kesehatan mental sangat penting bagi pejabat publik atau wakil rakyat dan lain-lain. Ini ada kutipan bagus dari WHO mengenai angka-angka seputar kesehatan mental. Sebagaimana kita ketahui, kesehatan mental sebenarnya sudah menjadi salah satu global issue di antara global issue yang lain seperti global warming atau climate change dan juga technological disruption. Kutipan poin pertama dari WHO adalah kesehatan mental menyebabkan kerugian sebesar $1 triliun per tahun secara global. Nah, poin kedua menjelaskan mengapa, yaitu kesehatan mental mengurangi produktivitas, menyebabkan gangguan kesehatan dan merusak relationships. Artinya di sini adalah orang menjadi tidak peduli pada orang lain, pada kepentingan orang lain, juga munculnya sikap-sikap agresif yang merugikan masyarakat dan negara. Mereka yang kesehatan mentalnya terganggu bisa saja tetap bekerja atau belajar di sekolah dan bahkan melakukan aktivitas sosial lainnya, namun mereka hanya menghasilkan kualitas yang terbatas. Dari seluruh anggaran kesehatan di berbagai negara di dunia, biasanya pemerintah hanya mengalokasikan 3% saja untuk kesehatan mental masyarakat. Jadi meskipun sudah disebutkan bahwa kesehatan mental bisa menyebabkan kerugian $1 triliun per tahun secara global ya, namun berbagai negara di dunia kebanyakan hanya mengalokasikan sedikit saja dari anggarannya untuk kesehatan mental. Dan poin terakhir, setiap $1 yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani kesehatan mental di masyarakat sebenarnya akan menghasilkan $4. Karena membaiknya kesehatan, meningkatnya kemampuan bekerja atau meningkatnya produktivitas masyarakat. Jadi pemerintah pun juga akan menghemat uang dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan kesejahteraan. Ini ada kutipan lagi yang cukup penting informasinya dari Our Better World, yaitu tentang angka-angka di Indonesia. Di sini disebutkan every hour someone in Indonesia takes his or her own life. Jadi setiap 1 jam ada orang bunuh diri di Indonesia. Kemudian ada 16 million people atau 6% dari populasi itu memiliki gejala anxiety or depression.
Ini suatu yang bisa disebut kesehatan mental juga. Bagaimana data ini cukup penting menggambarkan populasi di Indonesia. Apakah kemudian itu dipengaruhi oleh pejabat publik atau wakil rakyat, atau ini adalah gambaran keseluruhan? Jika kita memiliki populasi yang seperti ini, maka pemimpin atau wakil rakyat juga cenderung seperti gambaran yang menyedihkan seperti ini. Nah, lalu sekarang jika kita tahu kesehatan mental itu begitu penting karena dia bisa menghasilkan produktivitas, prestasi-prestasi yang besar, juga kemudian mengurangi angka anggaran kesehatan yang besar, maka pertanyaan pentingnya adalah bagaimana mengukur kesehatan mental. Kita hidup di era digital di mana akses kepada sumber-sumber informasi semakin terbuka lebar, nyaris tanpa batas. Sehingga tidak sulit bagi kita untuk memperoleh berbagai informasi tentang cara untuk mengukur kesehatan mental menurut berbagai riset sains terakhir ya. Tentu ini yang penting menurut berbagai riset sains terakhir. Sejak dahulu sebenarnya sudah ada cara mengukurnya dengan menggunakan sains seperti psikologi. Namun 3 dekade terakhir ini juga sudah ada sains yang baru berkembang, yaitu neuroscience dan positive psychology. Ini ada satu kutipan yang sederhana isinya, tapi cukup menggambarkan bagaimana neuroscience bisa digunakan untuk mengukur kesehatan mental. Silakan dibuka linknya melalui presentasi yang saya bagikan melalui link khusus. Ada banyak cara untuk mengukur kesehatan mental dengan neuroscience. Kita bisa temukan banyak di berbagai buku atau tulisan-tulisan ilmiah mengenai ini. Namun jika dibuat summary-nya ada 2 sebenarnya cara umum dalam mengukur kesehatan mental, yaitu dengan melihat apakah pejabat publik atau wakil rakyat memiliki skills dalam menurunkan tingkat stres. Nanti akan kami jelaskan dalam satu slide yang lebih mendalam mengenai ini. Juga yang kedua, apakah calon pejabat publik atau wakil rakyat memiliki ciri toxic people. Ini juga akan dijelaskan dalam slide tersendiri. Skills dalam menurunkan tingkat stres. Mengapa ini penting sekali? Karena sebagaimana sudah disebutkan di awal tadi ya, kesehatan mental yang baik akan menghasilkan kecerdasan yang lebih baik, produktivitas, kreativitas, inovasi, ketangguhan di situasi sulit, kecenderungan pada kebajikan dengan kesehatan tubuh yang baik. Kesehatan mental akan sulit diperoleh jika tidak tahu cara yang efektif untuk menurunkan tingkat stres. Yaitu menurut berbagai riset sains terakhir adalah dengan cara sebagaimana yang sudah kita diskusikan di diskusi sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Jadi stres ini sangat penting untuk diatasi karena stres menimbulkan kerusakan yang lumayan serius dalam fungsi otak, sehingga kemudian kita kehilangan kecerdasan, produktivitas, dan lain-lain sebagaimana tadi sudah disebut. Ini ada slide sebelumnya yang dalam diskusi sebelumnya maksud kami yang menjelaskan lebih detail lagi, bisa dilihat di presentasi kami yang sudah kami sediakan di link khusus ya mengenai itu. Apakah pejabat publik atau wakil rakyat memiliki ciri toxic people? Tentu ini sangat penting sekali karena jika toxic people menjadi pejabat publik atau wakil rakyat, tentu ada dampak yang bisa terjadi di masyarakat.
Sebenarnya topik ini juga sudah didiskusikan juga di sebelumnya pada beberapa minggu yang lalu. Jadi toxic people bukan sebutan ilmiah, tapi sebutan dari media yang populer hanya untuk mempermudahkan golongan atau kriteria atau tipe dari orang-orang yang disebut toxic people. Yaitu ada 3 golongan, satu psikopat, sosiopat, dan narsisis. Gitu. Nah, mereka memiliki ciri-ciri yang sangat spesifik gitu, tapi intinya 3 golongan ini sangat bisa merugikan masyarakat karena mereka cenderung melanggar hukum misalnya ya, salah satu cirinya. Terus kemudian yang kedua yang berbahaya juga adalah tidak memiliki empati. Jadi mereka bisa tega memicu kerusuhan atau konflik antar golongan atau konflik di masyarakat gitu, sehingga satu negara bisa masuk ke dalam situasi perang karena orang-orang seperti ini, karena mereka hanya mementingkan diri sendirinya. Jadi penting sekali pejabat publik atau wakil rakyat diketahui apakah memiliki ciri toxic people. Jika kita menemukan red flags pada para calon ini, tentu itu bakal tidak bisa menguntungkan masyarakat atau negara kalau kita bisa menemukannya. Nah, jika tidak ada undang-undang yang bisa melarang toxic people untuk menjadi pejabat publik atau wakil rakyat, maka masyarakat diharapkan untuk bisa melakukan kampanye untuk menghalangi calon dengan ciri toxic people untuk bisa menjadi pejabat publik. Demikian Bapak Ibu pembahasan kami tentang pejabat publik dan kesehatan mental. Silakan Bapak Ibu tulis komentar atau pertanyaan di kolom komen di bawah ini.